Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran online SMP ITB Aksara Kota Tangerang. Kali ini akan dijelaskan materi tentang sistem pencernaan manusia di kelas 8. Seperti biasa, untuk memastikan kalian menyimak videonya sampai habis, di sela-sela video nanti akan Bapak tampilkan huruf-huruf yang kalian harus susun, dan huruf yang telah kalian susun menjadi kata itu langsung dikirimkan melalui WA Japri ke Bapak. Baik, kita akan mulai sistem pencernaan manusia. Jadi sistem pencernaan manusia yang dipelajari apa saja? Jadi yang dipelajari untuk sistem pencernaan manusia di kelas 8 itu adalah pertama tentang pengertian, yang kedua jenis pencernaan, yang ketiga sistem pencernaan, yang keempat organ pencernaan, yang kelima gangguan pencernaan. Kita mulai ke yang pertama, yaitu tentang pengertian pencernaan. Nah, kalau misalnya pencernaan ini kira-kira apa yang terbesit dalam pikiran kalian ya? Kalau misalnya lihat di gambar ini adalah, mungkin kalian sudah tahu Tangoikun ya, yang YouTuber tentang makan besar atau istilahnya adalah mukbang, yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Jadi pencernaan itu sebenarnya apa? Proses perubahan makanan menjadi bentuk sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk metabolisme. Jadi jika dijelaskan, sistem pencernaan di sini ada perubahan makanan menjadi bentuk yang sederhana. Artinya pencernaan itu adalah merubah bahan makanan yang sifatnya besar, bahan makanan besar, terus diubah menjadi lebih kecil. Nah, besar ini dapat dikatakan sebagai bahan makanan yang sifatnya kompleks menjadi bahan makanan yang sifatnya lebih sederhana. Nah, kalau sudah sampai sederhana, untuk apa? Jadi sederhana itu untuk mencapai tujuan. Jadi tujuan makan itu adalah untuk metabolisme tubuh. Artinya metabolisme itu untuk memperoleh energi. Memperoleh energi melalui proses yang namanya metabolisme. Jadi sistem pencernaan fungsinya untuk mengubah bahan besar menjadi bahan yang sederhana. Nah, bahan sederhana itu nanti bisa melalui proses metabolisme untuk menghasilkan dan memperoleh energi untuk aktivitas hidup manusia. Baik, itu adalah proses pencernaan. Jadi proses perubahan makanan yang darinya besar menjadi kecil, yang bentuknya dari kompleks menjadi sederhana untuk memperoleh energi. Itu adalah pengertian dari pencernaan. Baik, selanjutnya setelah pengertian adalah jenis pencernaan. Jenis pencernaan kita lihat di sini ada dua jenis pencernaan. Yang pertama menurut tempat terjadinya. Menurut tempat terjadinya ada dua. Ada intrasel. Intrasel itu apa? Intra itu artinya adalah dalam, sel itu berarti di dalam sel. Jadi ini adalah pencernaan yang terjadi di dalam sel. Nah, artinya kalau kita tahu sel itu adalah bagian terkecil dari suatu makhluk hidup, bagian yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Nah, kalau terjadi pencernaan di dalam sel, berarti proses pencernaan itu terjadi pada hewan bersel satu atau istilahnya adalah uniseluler. Nah, itu biasanya terjadi pada bakteri. Ini adalah contohnya. Contoh dari bakteri bersel satu yang namanya adalah Paramecium. Paramecium itu adalah makhluk hidup bersel satu. Nah, ini adalah sel tubuhnya. Nah, sel tubuhnya dia memperoleh makanan dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam mulutnya. Nah, ketika bahan makanan sudah sampai di dalam tubuhnya, di dalam selnya, dia akan langsung mengeluarkan enzim pencernaan untuk mencerna makanannya. Nah, berarti kalau intrasel itu terjadinya di dalam sel. Kenapa? Karena memang belum ada organ pencernaan. Jadi tingkatannya baru sel.
Untuk yang kedua adalah pencernaan yang sifatnya ekstraseluler. Nah, kalau ekstraseluler berarti kalau ekstra itu artinya luar. Sel di luar, berarti terjadinya di luar sel. Pencernaan yang terjadi di luar sel. Nah, dalam arti kata kalau di luar sel berarti dia sudah punya organ. Di sini ada organ pencernaan. Ada organnya. Kalau yang tadi belum ada organ, yang sekarang sudah ada organ. Makanya pencernaan terjadi di luar sel, yaitu adanya di dalam organ. Nah, contohnya kalau tadi hewan bersel satu untuk pencernaan intraseluler. Kalau untuk yang ekstraseluler contohnya vertebrata. Di kelas 7 kita sudah mengenal vertebrata, berarti hewan tingkat tinggi ya. Hewan tingkat tinggi itu contohnya apa saja? Ada termasuk keluarganya Pisces, keluarga Pisces atau keluarga ikan. Kemudian keluarga Aves, keluarganya unggas, ayam, bebek, angsa, segala macam. Terus ada keluarganya reptil, hewan yang melata, seperti buaya, kadal, ular. Ada lagi amfibi, hewan yang hidup di dua alam, contohnya kata. Dan yang terakhir adalah mamalia, hewan menyusui atau melahirkan. Nah, semua hewan yang termasuk vertebrata dari Pisces, ikan, aves, ayam, reptil, buaya, amfibi, mamalia itu pencernaan secara ekstraseluler. Ekstrasel artinya sudah ada organ pencernaan secara khusus. Nah, yang kedua jenis pencernaannya melalui proses terjadinya ada 3. Yang pertama ada mekanik, yang kedua ada kimiawi, yang ketiga ada biologi. Nah, Bapak jelaskan untuk mekanik itu sama dengan pencernaan secara fisika. Artinya fisika berarti dia melalui gesekan organ pencernaan sehingga membuat makanan yang besar menjadi lebih kecil. Jadi di sini adalah dia hanya mengubah bentuk dari besar menjadi kecil. Sudah. Untuk huruf yang pertama untuk kata tersembunyi dalam video ini adalah A. Huruf pertama adalah huruf A. Oke, Bapak lanjutkan. Pencernaan kimiawi. Untuk pencernaan kimiawi itu berarti pencernaan menggunakan bahan enzim. Tahapannya adalah menggunakan enzim. Nah, nanti enzim Bapak jelaskan kembali di yang lain. Oke, kalau untuk biologi berarti menggunakan bantuan hewan kecil atau yang disebut dengan mikroorganisme. Kalau bio itu artinya hidup, berarti dibantu dengan sesuatu yang hidup, yaitu hewan yang bentuknya sangat kecil yang disebut dengan mikroorganisme. Itu adalah proses terjadi. Selanjutnya, setelah jenis pencernaan ke sistem pencernaan, ini kita lihat gambar. Ini adalah gambar-gambar yang menyusun sistem pencernaan pada manusia. Dimulai kita dari mulut. Nah, mulut itu bagian yang mana? Kita lihat di gambar sebelah kiri itu ada smile yang warna hijau, itu menunjukkan tempat. Mulut tempatnya ya ada di smile itu. Nah, terus kerongkongan, bergerak menuju kerongkongan. Nah, kerongkongan, jadi jangan sampai tertukar antara kerongkongan dan tenggorokan. Ingat, berarti kalau kerongkongan untuk pencernaan, kalau tenggorokan untuk pernafasan. Kerongkongan ingatnya lebih dekat dengan kata keroncongan. Kalau keroncongan itu kan berarti pencernaan ya, perut ya, lapar. Berarti kalau kerongkongan berarti adalah untuk sistem pencernaan, sedangkan tenggorokan untuk sistem pernafasan. Selanjutnya ke lambung, lihat bagiannya. Lambung itu bentuknya yang seperti buah mangga ya. Itu ada di smile yang warna hijau, itu adalah lambung. Setelah lambung ke usus halus yang mana? Yang berwarna ungu, yang berkerumun di bagian tengah, berwarna biru ya, biru keunguan. Nah, yang berada berkumpul di tengah itu usus halus. Selanjutnya usus besar yang mana? Yang ada di sekitar usus halus. Ada yang naik, ada yang mendatar, ada yang posisinya turun. Nah, setelah itu yang terakhir adalah anus. Anus itu adalah lubang
itu adalah sistem pencernaan manusia secara utuh dari awal sampai akhir. Setelah itu sistem pencernaan sudah ke organ pencernaan. Organ pencernaan itu terbagi menjadi dua. Ada yang pertama saluran pencernaan, yang kedua adalah kelenjar pencernaan. Nah, saluran pencernaan itu apa saja? Saluran pencernaan yang tadi kita sebutkan, yang dia mempunyai rongga untuk tempat bahan makanannya masuk atau keluar. Tadi kita sudah sebutkan. Jadi saluran pencernaan, organ pencernaan secara umum dari mulai pertama yaitu adalah mulut. Dari mulut terus ke kerongkongan. Ingat ya, kerongkongan. Jangan sampai terbalik dengan sistem pernapasan. Nah, setelah kerongkongan ada lambung. Dari lambung, sekalian menghafal ya, lambung, usus, halus. Dari usus halus ke usus besar, usus besar ke halus. Jadi ini adalah semuanya saluran pencernaan. Jadi yang termasuk saluran pencernaan manusia yang 6 ini tadi itu adalah saluran pencernaan. Nah, untuk kelenjar pencernaan ada 4. Kelenjar pencernaan ada 4. Kita bahas satu persatu di sini. Untuk kelenjar ludah itu berarti air ludah ya. Air ludah itu ada 3 kelenjar ludah pada manusia. 3 kelenjar ludah. Yang pertama, kelenjar ludahnya namanya adalah parotis, ada sublingualis, yang ketiga adalah submandibularis. Oke, ini adalah kelenjar ludah. Ada 3 kelenjar ludah. Parotis letaknya ada di belakang telinga persis. Sublingualis ada di bawah lingua, atau bahasa Indonesianya adalah di bawah lidah. Kalau kalian perhatikan di bawah lidah kalian itu ada saluran kelenjar ludah ya. Yang ketiga adalah submandibularis, adanya di belakang rahang bawah. Itu adalah kelenjar ludah pada manusia. Oke, selanjutnya untuk kelenjar dinding lambung. Kelenjar dinding lambung ini nanti akan menghasilkan enzim. Nah, enzimnya nanti akan dijelaskan pada organ lambung. Kelenjar pankreas juga menghasilkan enzim. Nah, ini untuk kalian ketahui, kalau di kelenjar lambung ada 3 enzim yang harus kalian ketahui. Pankreas juga ada 3 enzim yang kalian harus ketahui dan kalian harus hafal. Nah, untuk hati sendiri, bagian yang berperan adalah garam empedu. Jadi di hati itu ada yang disebut dengan kantung empedu. Kantung empedu itu berfungsi untuk menyimpan garam empedu. Nah, garam empedu itu proses pencernaannya untuk apa? Untuk mencerna lemak. Jadi untuk proses pencernaan lemak dibantu oleh garam empedu. Oke, gambarannya ada seperti ini. Ketika ada gambaran seperti ini, hatinya yang mana? Hati itu adalah ini, organ terbesar kedua setelah otak. Jadi kalau hati itu bukan yang seperti kalian tahu ini ya, seperti ini. Jadi bentuk hatinya seperti ini, ada lobus sebelah kanan, ada lobus sebelah kiri. Lalu kantong empedu yang mana? Ini yang berwarna hijau. Ini adalah kantung untuk menyimpan garam empedu. Oke. Lalu untuk pankreas itu adalah organnya yang ini. Ini adalah pankreas yang posisinya nanti ada persis di bawah lambung. Oke, itu adalah organ pankreas. Oke. Untuk huruf kedua setelah huruf tadi, huruf keduanya adalah K. Huruf keduanya adalah K. Kalian nanti susun menjadi kata ya. Oke. Sampai sini organ pencernaan sudah selesai. Baik, selanjutnya untuk organ pencernaan
Yang pertama tadi ini termasuk yang semuanya termasuk saluran pencernaan ya. Yang pertama adalah mulut. Di mulut itu terjadi dua kali pencernaan atau dua jenis pencernaan. Yang pertama adalah pencernaan secara mekanik. Yang kedua pencernaan secara kimiawi. Nah, mekaniknya melalui apa? Melalui gigi. Jadi untuk mekanik, pencernaan mekanik itu menggunakan gigi, yaitu menggunakan gesekan antar gigi. Kimiawi itu nanti menggunakan enzim yang ada di kelenjar lidah. Oke, di mulut sendiri itu ada beberapa komponen. Jadi ada komponen pertama lidah, yang kedua kelenjar lidah, yang ketiga adalah gigi. Nah, kita bahas fungsinya. Pertama lidah dulu. Lidah itu memiliki banyak fungsi ya. Fungsi yang pertama adalah biasanya untuk membantu membolak-balik makanan. Ketika proses pengunyahan, membolak-balikan makanan. Yang kedua itu membantu proses dalam menelan. Jadi membantu proses penelanan makanan, menelan. Yang ketiga itu membantu berbicara. Nah, berbicara kita intonasi jelas itu karena ada campur tangan atau fungsi dari lidah. Yang keempat, selain membantu berbicara adalah untuk membantu proses pencernaan makanan secara kimiawi. Proses pencernaan secara kimiawi. Oke, jadi membolak-balik makanan, membantu menelan, membantu berbicara, proses pencernaan kimiawi. Yang terakhir adalah sebagai indera pengecap. Oke, indera pengecap untuk merasakan semua rasa pada makanan ya. Ada manis, asin, asam, dan pahit. Selanjutnya kelenjar ludah. Fungsi dari kelenjar ludah sendiri itu kan fungsinya tadi sudah dikatakan bahwa ada pencernaan kimiawi dengan menggunakan enzim. Itu adalah fungsi dari kelenjar ludah. Terdapat enzim yang disebut dengan enzim petialin atau namanya enzim amilase. Nah, fungsinya untuk apa? Pencernaan. Jadi untuk enzim petialin itu mengubah karbohidrat menjadi glukosa atau disebut juga maltosa. Nah, ini fungsi dari enzim petialin atau amilase. Jadi karbohidrat yang kita makan, misalnya kita makan nasi ketika kita kunyah terus menerus itu akan terasa manis. Nah, manis itu adalah maltosa itu adalah jenis glukosa yang sifatnya masih besar. Nanti maltosa itu akan dipecah menjadi glukosa. Nah, jadi proses pencernaan kimiawi yang terjadi pada mulut adalah perubahan karbohidrat menjadi glukosa dengan menggunakan enzim petialin. Selanjutnya, komponen yang ketiga adalah gigi. Gigi itu proses pencernaan secara mekanik. Oke, kita bahas di slide selanjutnya. Oke, untuk huruf ketiga untuk kata tersembunyinya adalah T, tango. Oke, sekarang kita bahas gigi. Gigi itu berdasarkan fungsinya, gigi dibedakan jadi 3, yaitu ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham. Gigi seri disebutnya incisivus. Gigi seri fungsinya adalah untuk memotong bahan makanan.
Jadi fungsi gigi seri itu incisivus letaknya ada di bagian depan, ya. Di bagian depan fungsinya untuk memotong bahan makanan. Oke, selanjutnya gigi taring. Gigi taring bahasa latinnya adalah caninus. Nah, dari asal kata ini ada yang disebut dengan hewan karnivora. Karnivora karena memang hewannya memiliki lebih banyak gigi taring atau lebih banyak kaninusnya. Fungsinya adalah untuk mengoyak daging. Jadi biasanya kaninus ini fungsinya untuk mengoyak daging. Oke, selanjutnya gigi geraham. Gigi geraham ini nanti ada dua jenis. Ada yang namanya premolar, ada yang namanya molar. Tergantung geraham dewasa atau geraham untuk anak-anak. Fungsinya sama, yaitu untuk menghaluskan makanan. Jadi untuk gigi geraham fungsinya spesifik untuk menghaluskan makanan. Makanan yang tadinya kasar menjadi makanan yang lebih halus. Ya, gigi geraham premolar sama molar. Nanti Bapak jelaskan yang perbedaan apa premolar dan molar. Masih bahasan tentang gigi. Kita lanjut di slide berikutnya, ada struktur dan bagian gigi. Nah, kita lihat struktur dan bagian gigi. Untuk struktur secara keseluruhan, bagian pertama ini adalah namanya mahkota. Bagian kedua adalah leher gigi, bagian ketiga adalah akar gigi. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari bagian ujung sini sampai sini, itu adalah mahkota. Lehernya adalah yang berwarna pink, sedangkan akar gigi adalah bagian yang paling bawah. Oke. Nah, bagian-bagiannya ketika kita bicara ini nomor 1, misalnya ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5, ini nomor 6. Nah, untuk nomor 1 itu disebut dengan lapisan enamel, atau orang lebih lebih familiar dengan kata email. Bukan email ya, tapi menyebutnya email. Lapisan gigi yang paling keras dan paling kuat. Yang paling keras dan kuat. Fungsinya untuk melindungi gigi bagian bawahnya. Oke, nomor 2 itu namanya dentin. Dentin ini disebut juga tulangnya gigi, bagian yang keras kedua. Tulang gigi sifatnya juga keras, fungsinya untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Yang di bawahnya adalah nomor 4. Tadi kita ini nomor 3 dulu. Nomor 3 itu adalah gusi. Gusi atau bahasa Inggrisnya adalah gum. Nomor 4 itu adalah rongga gigi. Nah, di dalam rongga gigi ini itu terdapat banyak saraf dan pembuluh darah. Nah, kalau misalnya kita mengalami sakit gigi berarti kumannya sudah sampai masuk di bagian rongga gigi, di bagian yang terdapat sarafnya ini, sehingga menyebabkan rasa sakit. Oke, selanjutnya nomor 5 itu disebutnya sementum. Ada yang bilangnya semen, ada yang bilangnya sementum. Sementum itu disebut juga tulang akar gigi. Akar gigi ya. Fungsinya adalah untuk menancapkan gigi tetap ada di rahang bawah. Nah, nomor 6 ini adalah tulang. Tulangnya tulang rahang. Kalau misalnya gigi atas berarti rahang atas atau maksila. Kalau ini gigi bawah berarti di rahang bawah atau mandibula. Oke, selanjutnya bahasan struktur dan bagian gigi. Masih berhubungan dengan gigi. Ada jumlah gigi. Gigi itu terbagi menjadi dua. Ada namanya gigi susu,
ada namanya gigi dewasa. Gigi susu itu adalah gigi yang terdapat atau muncul pada awal pertumbuhan atau masa anak-anak, yaitu umur dari 0 tahun ya, 3 bulan biasanya, itu sampai usia kira-kira 12 sampai 14 tahun. 12 atau 14 tahun, berbeda-beda. Nah, untuk gigi dewasa berarti yang di atas 14 tahun. Nah, mengenai jumlahnya, jumlah gigi susu itu ada rumusnya. Pertama kita tulis gigi susu dulu ya. Gigi susu menggunakan warna hijau. Nah, sebentar, ini kurang lurus. Oke. Ini rumusnya adalah 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2. Ya, jadi untuk mempermudah mengingatkan. Nah, 212 ini apa saja? 212 ini ketika bagian yang ini semuanya adalah gigi seri. Berarti ini gigi seri bagian atas, ini gigi seri bagian bawah, dan garis yang tengah ini membagi antara gigi sebelah kiri dan gigi sebelah kanan. 4 di depan ini adalah gigi seri. Yang 1 1 1 1 yang bulat ini adalah gigi taring. Gigi taring. Sedangkan yang di belakangnya 2 ini adalah gigi geraham. Oke, berarti jumlah gigi susu ini jumlah semua 2 tambah 1 tambah 2, 21 tambah 2, 21 tambah 2, semuanya adalah jumlahnya 20 untuk gigi susu. Selanjutnya gigi dewasa. Gigi dewasa jumlahnya ada berapa? Nah, untuk rumusannya hampir sama, kita pakai warna kuning di sini. Rumusnya sama. 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2. Rinciannya sama, yang berbeda hanya belakangnya. Di ujung-ujung kita tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Nah, untuk proses selanjutnya penamaannya itu hampir sama ini. Yang 1212 ini sama. Yang berbeda hanya ini. Maaf sebentar. Ini yang segitiga lagi, segitiga lagi. Ini adalah geraham muda atau istilahnya premolar. Nah, yang 3 di belakang ini adalah geraham dewasa. Ini yang disebut dengan molar. Oke, jadi jumlah gigi dewasa berapa? 20 tadi, yang 212 itu kan 20 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3, berarti 3 kali 4 12, 20 tambah 12, jumlahnya adalah 32 gigi untuk gigi dewasa. Gigi susu 20, gigi dewasa 32. Baik, selanjutnya kerongkongan. Oke, kita munculkan huruf lagi. Hurufnya tadi terakhir sudah ada, sekarang hurufnya adalah I, ikan. Hurufnya adalah I atau ikan. Baik,
kerongkongan, di kerongkongan terjadi pencernaannya secara pencernaan mekanik. Mekaniknya apa? Itu terjadi gerak yang dinamakan gerak peristaltik. Apa itu gerak peristaltik? Gerak meremas-remas bahan makanan dan mendorong sampai lambung. Oke, gerak peristaltik itu dilakukan oleh kerongkongan oleh otot yang ada di dalam kerongkongan untuk meremas-remas bahan makanan dan mendorongnya sampai di lambung. Nah, mendorong ini kelihatan kayak ini dari mulut. Terus ini adalah otot-ototnya. Ototnya meremas makanan sehingga makanannya bentuknya bulus. Bulus itu bulat-bulat ya. Bulus atau bentuknya seperti bola bulat sehingga sampai nanti ke lambung. Itu adalah pencernaan mekanik yang terjadi di dalam kerongkongan. Selanjutnya, lambung. Nah, di lambung ini ada proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Oke, kita lihat dulu gambaran. Lambung ini adalah seperti ini. Bagian-bagiannya, untuk bagian yang pertama adalah bagian dari atas sampai sini. Ini disebutnya kardiak. Terus dari ujung sini yang mendatar sampai di sini kira-kira yang paling panjang kardiak, ini namanya fundus. Sedangkan yang mendatar di bagian ini itu disebutnya pylorus. Itu adalah bagian-bagian dari lambung. Nah, untuk pencernaannya secara mekanik itu menggunakan otot dinding lambung. Otot dinding lambung. Jadi otot dinding lambung itu selalu berkontraksi menghasilkan gesekan antar otot dinding sehingga makanan yang kasar itu bisa sampai menjadi bahan makanan yang halus. Oke, itu jadi otot lambung yang menghasilkan gesekan. Nah, kimiawinya apa? Pencernaan kimiawi itu dibantu oleh enzim. Jadi ada 3 enzim yang dihasilkan oleh lambung. Kalian bebas menghafalkannya dengan apa? Bisa perih, PRH, atau rupi, ya. Ingatnya adalah PRH, intinya RPH sama saja. Kalau Bapak biasanya menggunakan perih. PRH yang pertama adalah P. Enzimnya namanya enzim pepsin. Oke, fungsinya adalah mengubah protein menjadi pepton. Apa itu pepton? Pepton itu adalah protein yang bentuknya lebih kecil. Jadi Bapak analogikan seperti ini. Ketika ada protein sebesar ini, itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang namanya pepton. Ya, kira-kira besarnya seperti ini, itu namanya pepton. Nah, itu pepsin. Yang kedua, R. Renin. Ini mengendapkan protein susu. Agak lama ya. Jadi susu itu adalah jenis protein. Protein itu hanya bisa diserap dalam keadaan padat. Makanya setiap kalau kita kan minum susu itu pasti selalu cair. Bahkan susu bubuk pun pasti akan dicairkan. Nah, untuk dapat menyerap protein dari susu, lambung harus mengeluarkan enzim renin untuk mengendapkan. Kalau misalnya ada yang punya anak bayi ya,
bayi itu sering kumuh, memuntahkan susunya. Ketika dia kekenyangan, dia akan memuntahkan susunya. Nah, susu itu ketika sudah masuk ke dalam lambung, terus kena enzim renin, digumpalkan, lalu keluar, itu akan bentuknya seperti gumpalan-gumpalan halus berwarna putih. Itu adalah aktivitas dari enzim renin. Yang ketiga adalah HCl. HCl atau disebutnya asam klorida. Ini adalah asam klorida, asam lambung. Asam lambung, asam klorida. Fungsinya untuk apa? Fungsinya ada dua. Yang pertama membunuh kuman. Yang kedua itu menghaluskan makanan keras, menghancurkan bahan makanan keras. Bentar. Nah, ini agak lembut ya, bahan makanan. Makanan keras. Nah, oke. Itu adalah lambung. Selanjutnya usus halus. Nah, di usus halus sendiri itu pencernaannya adalah pencernaan secara kimiawi, lebih banyak di kimiawinya. Nah, usus halus itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada pertama usus 12 jari, di gambar terlihat ya. Panjang ususnya memang 12 jari ketika disejajarkan. Kalau ukuran panjang keseluruhannya adalah sekitar 25 cm. Nah, selanjutnya ada usus kosong. Usus kosong di bagian tengah, atau istilahnya namanya yeyenu. Lalu usus penyerapan, usus yang terakhir yang paling panjang. Oke, kita bahas usus 12 jari. Nah, untuk usus 12 jari, pencernaan secara mekanika kimiawi itu mendapatkan enzim. Nah, enzimnya itu didapatkan pertemuan dari dua buah saluran. Ada empedu, ada pankreas. Jadi empedu itu menghasilkan garam empedu, dikeluarkannya di usus 12 jari. Pankreas juga mengeluarkan enzimnya juga di usus 12 jari. Nah, enzim apa yang dikeluarkan oleh pankreas? Kita lihat di bawah. Oke, ini pankreas. Pankreas itu enzimnya harus diingat ya. Bapak menyingkatnya dengan PLTA. Harusnya adalah pembangkit listrik tenaga air, tapi di sini Bapak pecah hanya menjadi amilase. Ini agak lambat responnya ya. Amilase. Yang kedua adalah tripsin. Yang ketiga adalah lipase. Oke. P-nya apa? P-nya itu menunjukkan kata pankreas. Artinya yang menghasilkan enzim pankreas tapi dipakainya di usus 12 jari. Oke. Amilase. Amilase itu pertama fungsinya itu mengubah amilum atau zat tepung menjadi glukosa. Ini hampir sama dengan petialin. Makanya di awal tadi petialin itu hampir sama dengan amilase. Tripsin mengubah protein menjadi asam amino. Oke, di awal kita lihat sebentar dulu. Tadi di awal kita mundur. Nah, ini ada protein, terus ini menjadi pepton, bagian kecil. Nah, pepton itu kalau dipecah menjadi bagian-bagian kecil lagi. Nah, kecil-kecil ini yang disebut dengan asam amino. Yang disebut dengan asam amino bagian terkecil dari protein. Oke, kita kembali lagi tadi ya ke bagian ini.
itu berarti proses pencernaan protein diubah menjadi asam amino oleh enzim tripsin. Nah, sekarang lipase ini fungsinya untuk mencerna lemak. Lemak menjadi dua bagian, yang menjadi asam lemak dan gliserol. Oke, itulah enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Oke, selanjutnya huruf selanjutnya adalah F, Fanta. Oke. Nah, di usus kosong ada usus kosong dan usus penyerapan. Nah, tadi kan usus halus namanya duodenum, usus kosong namanya jejunum. Usus penyerapan namanya adalah ileum. Nah, usus kosong itu adalah usus, ya sesuai namanya kosong, tidak terjadi pencernaan apapun, biasanya hanya untuk penyerapan air. Dan penyerapan sari-sari makanan di awal ya. Oke, selanjutnya usus penyerapan itu adalah usus yang fungsinya benar-benar untuk menyerap sari-sari makanan. Oke, kita bahas di bawah usus penyerapan. Nah, ini adalah gambaran dari usus penyerapan manusia. Usus penyerapan manusia itu di dalam ususnya, ketika ini rongga usus ya, ini misalnya gambaran dari rongga usus. Rongga usus itu terdapat lipatan-lipatan. Oke, lipatan ini disebutnya ini pelika. Fungsinya adalah untuk fungsi lipatan itu memperluas bidang penyerapan. Sari makanan. Oke, ini adalah pelika. Nah, pelika itu lipatan ini itu terdiri dari bagian-bagian kecil yang dinamakan dengan villi. Villi itu adalah bagian kecil-kecil dari pelika. Kalau diperbesar kira-kira gambaran seperti ini. Nah, ini ditembus ya. Ini adalah satu villi terdiri dari sel goblet, terus ada pembuluh darah di dalamnya. Nah, untuk proses pencernaan makanan itu ada melalui pembuluh darah. Ada yang melalui nama istilahnya pembuluh limfa atau pembuluh kil. Oke. Bahan makanannya apa aja? Kalau misalnya kita lihat di sini ya, pembuluh kil itu adalah pembuluh yang ada di tengah nih. Nih yang ada di tengah ya. Bapak tandai dengan warna hitam. Kalau warna hitam tidak terlihat, pakai warna hijau coba. Bentar. Kita lihat nih ya. Oke, ini yang di tengah-tengah yang berwarna hijau itu adalah pembuluh kil. Gitu. Yang arteriol sama venula itu adalah pembuluh darah. Nah, untuk bahan makanan yang diserap ini baru pembuluh darah ya, baru pembuluh darah. Yang diserap adalah pembuluh darah hampir semuanya menyerap sari-sari makanan. Jadi dari mulai karbohidrat, dari mulai karbohidrat atau glukosa, terus protein, asam amino bagian paling kecilnya ya, vitamin, mineral, itu semuanya menggunakan pembuluh darah. Untuk pembuluh kil khusus untuk penyerapan asam lemak dan derivatnya yaitu gliserol. Jadi asam lemak dan gliserol itu masuknya melalui pembuluh kil, baru diedarkan seluruh tubuh. Untuk pembuluh darah itu semuanya, jadi glukosa, asam amino, vitamin dan mineral. Oke, selanjutnya usus besar dan anus. Langsung saja, usus besar dan anus itu ada pencernaan secara mekanik, tidak ada enzim, berarti tidak ada pencernaan secara kimiawi.
ini adalah gambar penampang dari usus besar. Usus besarnya, bentar. Usus besar itu ada yang naik, ada yang mendatar, ada yang turun. Yang naik itu namanya adalah ascendant. Yang mendatar namanya adalah transversal. Oh iya, pencernaan mekanik dan pencernaan biologi. Di sini sudah mulai ada pencernaan biologi untuk usus besar. Untuk yang turun namanya adalah descendant. Oke, kita bahas ke fungsinya sekarang. Fungsi usus besar. Yang pertama adalah untuk yang utama menyerap air. Menyerap air dari mana? Dari sisa makanan. Jadi kalau misalnya mohon maaf, kotoran manusia itu pada dasarnya adalah semuanya cair. Nah, ketika masuk di usus besar, kotorannya itu diserap airnya oleh usus besar. Jadi feses yang kita keluarkan tidak terlalu cair, gitu ya. Oke, yang kedua ini menggunakan istilahnya simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme dengan apa? Bakteri yang namanya Escherichia coli atau disingkat biasanya E. coli. Nah, ada bakteri di dalam usus besar manusia, fungsinya untuk apa? E. coli itu fungsinya ada dua. Yang pertama membantu membusukkan makanan. Yang kedua adalah untuk menghasilkan vitamin K. Vitamin K fungsinya untuk proses pembekuan darah. Jadi E. coli ini bersimbiosis dengan manusia. E. coli mendapatkan makanan dengan cara membusukkan sisa makanan, sehingga mohon maaf, feses kita bau itu karena memang hasil pembusukan dari bakteri E. coli. Tapi E. coli itu menghasilkan vitamin K untuk manusia untuk proses pembekuan darah. Makanya ada simbiosis mutualisme di sini, saling menguntungkan. Baik, tadi sebelumnya belum dijelaskan ya, ada anus ya. Anus itu proses pembuangan terakhir. Ya, pembuangan terakhir, proses keluarnya feses. Feses itu kalau kalian tidak tahu, feses itu adalah gitu ya. Jadi bahasa latinnya adalah feses, bahasa ilmiahnya. Oke, selanjutnya setelah organ pencernaan, kita bahas tentang gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan itu adalah ada penyakit diare. Diare disebabkan karena terganggunya penyerapan air pada usus besar yang dapat disebabkan karena bakteri dan infeksi kuman. Kuman yang masuk di dalam usus besar itu dapat mengganggu pertumbuhan Escherichia coli. Jadi ketika prosesnya bakteri atau kuman selain E. coli-nya banyak di dalam usus besar, terjadilah usus besar tidak mau menyerap sari-sari air dari sari-sari makanan. Dari sari-sari kotoran. Kotorannya tidak diserap airnya, sehingga feses yang kita keluarkan dalam keadaan cair, atau kita lebih kenalnya dengan istilah mencret, itu adalah diare. Yang kedua, appendistis. Jadi appendistis itu gangguan disebut dengan radang usus buntu, terletak pada umbai cacing. Nah, umbai cacing tadi belum Bapak jelaskan. Kalau kita lihat gambar di usus besar, umbai cacing itu adalah yang ini nih. Ini adalah umbai cacing. Jadi ketika ada bahan makanan yang masuk terus tidak bisa keluar, menginfeksi bagian itu akan mati dan membusuk. Nah, kalau mati dan membusuk itu berarti harus dikeluarkan. Itu yang namanya dengan penyakit usus buntu. Jadi radang yang ketika masuk sesuatu terus ada bakteri di situ, dibusukkan oleh bakteri. Oke, itu appendistis atau usus buntu.
Selanjutnya gastritis atau MA, gangguan karena asam lambung yang berlebih ketika kita prosesnya makanan kita itu tidak teratur. Nah, asam lambung itu akan banyak diproduksi sehingga asam lambungnya bisa melukai lambung, melukai dinding lambung, baru terasa mual dan perih. Itu yang disebut dengan penyakit MA. Selanjutnya sembelit atau konstipasi. Kalau tadi diare itu tidak mau menyerap air, kalau sembelit atau konstipasi itu terlalu banyak. Jadi usus besarnya terlalu banyak menyerap air sehingga feses yang kita keluarkan itu menjadi keras. Itu biasanya disebabkan karena kurangnya serat. Jadi perjalanannya tidak lancar, akhirnya penyerapan airnya terlalu banyak. Itu biasanya kekurangan buah atau sayur, jadi kekurangan serat. Oke, materinya sampai di sini. Nanti Bapak akan tampilkan beberapa pertanyaan yang kalian harus jawab selain tadi kata misterius yang ada di tengah-tengah video ya. Yang pertama adalah ini, manusia kita, pertanyaannya sampai 5 saja. Manusia memerlukan makanan untuk, jadi kalian nanti jawab ABC-nya aja. Misalnya nomor 1 B atau nomor 1 C gitu ya. Ini nih pertanyaan nomor 1. Nanti dikirimkan melalui WA secara pribadi ke Bapak. Jadi nanti yang dikirimkan ada 2. Pertama adalah kata rahasia yang terdapat di sepanjang video. Yang kedua adalah pertanyaan dari 1 sampai 5 ini. Oke, ini nomor 1. Nomor 2, pencernaan secara kimiawi dan mekanik terjadi di dalam. Kalian jawab nomor 2 A, B, C atau D. Oke, selanjutnya nomor 3, makanan yang kita telan tidak salah jalan karena ada katup pada bagian ini. Nanti kalian bisa cari kata kuncinya adalah epiglotis. Ada katup yang mengatur agar makanan masuk ke kerongkongan dan pernafasan masuk ke tenggorokan. Nanti kalian cari. Nomor 3, ada di bagian mana, ada faring, laring, jakun atau ke trakea. Baik, nomor 4, jalannya makanan yang turun dari kerongkongan ke dalam lambung disebabkan adanya, nanti kalian nomor 4 jawab. Nomor 5, fungsi gigi geraham manusia untuk ada memotong, ada merobek, ada melumatkan, ada mencerna secara mekanik. Itu nomor 5. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nanti kalian bisa lihat sendiri. Yang perlu dikirimkan hanya sampai 5 saja. Ini adalah untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain, contoh-contoh pertanyaan yang lain sampai di 10. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe channel Bapak, di like, di komen, dan di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.